Shalom, sahabat-sahabat. Selamat hari Sabat, tanggal 15 Juli tahun 2023. Haleluya. Pada saat ini melalui siaran Berita Sion, kami akan memberitakan kembali berita tentang berita yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat, berita kerajaan Yahweh pada saat ini dengan tema, dengan topik sensus di surga, sedang sensus penduduk warga kerajaan penduduk warga kerajaan yang akan masuk memenuhi kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya. Jadi topiknya malaikat di surga sedang sibuk mencatat, mendata, mensensus penduduk warga, jumlah bilangan orang-orang yang akan masuk dalam memenuhi kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya. Itu topik pembahasan yang akan disampaikan dalam berita ini disampaikan melalui forum jaringan doa pemulihan Taman Eden, Tubuh Kristus 12 suku Israel, dan juga Taman Eden, dengan visi bahwa mempersiapkan anak-anak Yahweh, anak-anak Yesua untuk menduduki dan menguasai kerajaan 1000 tahun damai di langit bumi yang baru. Haleluya. Baik, sebelum kami menyampaikan mengumumkan hasil sementara sensus warga kerajaan 1000 tahun damai yang ada di tingkat kita berdoa dulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai, pada hari Sabat dan mulia ini, kami menyapa nama-Mu yang kudus Bapa di tempat maha kudus. Mulia Bapa Yesua di tempat maha mulia. Engkau saja layak menerima hormatan, pujian, kuasa, dan kemuliaan. Bersekutu indah manis dan rombu yang kudus di dalam Yesus Amasia Adonai, berdasarkan perintah-Mu untuk memberitakan, segera umumkan sampai pada saat ini tahun pertama sensus penduduk warga kerajaan surga di bumi yang akan masuk ke surga. Dengan demikian hamba akan mengumumkan sesuai dengan data yang disampaikan dari Sion surgawi. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai, supaya dengan demikian maka kami mulai mempersiapkan diri di muka bumi untuk betul-betul bertobat, betul-betul berdoa, betul-betul mempersiapkan diri selama 1 kali 7 masa dalam waktu yang Kau berikan hari-hari terakhir ini. Dengan demikian kepada seluruh umat manusia dari kaum-kaum bilangan-bilangan, baik itu dari Israel sekalipun maupun juga dari bangsa-bangsa lain, telah masuk dalam bilangan-bilangan tubuh Kristus. Haleluya. Dengan demikian kami mengundang Roh Kudus sendiri berkarya beracara di tengah kami untuk menyampaikan berita ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, sebelum kami menyampaikan jumlah hasil sementara sensus penduduk warga kerajaan 1000 tahun damai yang sedang dicatat oleh malaikat di surga dalam tahun pertama di tahun 2023, start kemarin bulan Februari, dia akan selama 7 tahun. Ya, selama 7 tahun, paling lama, paling cepat itu 3,5 tahun akan sensus itu dia akan berjalan terus. Haleluya. Dengan demikian kita baca dulu dasar yang menjadi firman Tuhan, supaya apa yang kami sampaikan ada logos, ada remanya. Haleluya. Jadi Lukas 2 ayat 1-4. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah
mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dari keturunan Daud. Haleluya. Yang kedua, Efesus 2, 19-20, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Yahweh, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Wahyu 7 ayat yang ke 1 dan 4. Kemudian daripada itu aku melihat empat malaikat berdiri ke empat penjuru bumi, dan mereka menahan ke empat angin bumi supaya jangan ada orang bertiup di darat, angin bertiup di darat, di laut dan di pohon-pohon. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku turunan Israel. Wahyu 14 ayat 1 dan 4. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang di dahi mereka tertulis nama dan nama bapanya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulun bagi Yahweh dan bagi anak domba itu. Haleluya. Ini beberapa dasar yang menjadi pembahasan sensus warga ke warga kerajaan yang sedang memenuhi syarat menurut perhitungan surga pada saat yang kami mendapat perintah untuk menyampaikan hal ini. Jadi apa yang Bapa dan Yesua perintahkan melalui Roh Kudus dan melalui malaikat Tuhan untuk mencatat, itu diberitahukan kepada para hambanya, para nabi, sesuai dengan Amos 7 ayat 37. Nah, haleluya, sesuai dengan 1 Yohanes 16. Allah Roh Kudus akan memberitahukan semua hal-hal yang akan terjadi. Haleluya, dan lain-lain. Itu yang kami mau sampaikan, itu yang kami mau beritahukan. Haleluya. Dengan demikian sebelum saya menyampaikan, kami bersaksi apa yang Tuhan beritahukan kepada kami. Yang pertama itu dari bulan Februari 2023, Tuhan perlihatkan kami ada malaikat di surga itu sibuk pada waktu kami berdoa tentang bulan kedua dari tahun 2023. Itu Tuhan perlihatkan kami dalam suatu doa itu bahwa di surga itu malaikat berkelompok-kelompok itu sudah bagi tugas untuk mereka bawa bolpen dan buku untuk jalan mencatat jumlah penduduk, bilangan-bilangan penduduk yang di bumi yang akan masuk, yang dikategorikan masuk dalam dicatat dalam buku kehidupan di surga. Jadi waktu itu lalu kami diberitahukan untuk disampaikan, tetapi kami belum sempat menyampaikan itu. Haleluya. Baru kemarin Bapak memberitahukan kami untuk kembali untuk segera sampaikan, karena segera sampaikan jumlah bilangan-bilangan orang-orang yang akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, yaitu terdiri dari ada 4 golongan akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Jadi menurut penglihatannya Bapak beritahukan sama kami itu bahwa mereka akan disensus mulai dari terhitung Januari 2023 itu sampai dengan paling lama itu 7 tahun, paling cepat itu 3,5 tahun. Ya, 3,5 tahun. Nah, itu akan sedang dicatat. Malaikat sedang dicatat untuk bilangan-bilangan yang akan masuk di ruangan kudus itu berapa, di ruangan maha kudus itu, di bilangan orang sempurna berapa, di ruangan kudus itu berapa, di ruang suci, di halaman itu berapa. Haleluya. Dari jumlah baik itu dari orang Yahudi maupun orang di luar Yahudi, bukan bangsa Israel yang ditebus oleh darah Yesua. Dengan demikian pada saat ini
kami akan menyampaikan berita ini. Dari setiap daerah. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa segera beritahukan berita persiapan kerajaan 1000 tahun damai, sedang mendata bahwa malaikat di surga Tuhan perintahkan sedang mendata bilangan orang-orang atau sensus penduduk warga kerajaan 1000 tahun damai yang akan masuk. Dan mereka sedang menuju ke wilayah-wilayah, daerah-daerah di seluruh dunia. Haleluya. Dan ini sudah hampir dari bulan Januari berjalan, sekarang sudah bulan Juli. Nah, bulan Juli ini pertengahan. Jadi ini sampai kemarin berita dari Sion diturunkan bahwa segera itu diumumkan. Diumumkan dengan seperti itu supaya manusia di muka bumi itu betul-betul mempersiapkan diri, sehingga dalam waktu yang ada di hari-hari terakhir untuk mempersiapkan diri supaya bisa mereka juga dimasuk green di dalam target-target Tuhan untuk dicatat dalam buku kehidupan yang sedang dicatat, sedang disusun oleh penduduk ini. Haleluya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu kita lihat antikris juga, dari kerajaan antikris ini juga akan sensus penduduk. Itu melalui chip card 666 itu sudah mulai dalam waktu yang bersamaan 2023 ini. Jadi mereka sedang menuju kepada catat jiwa yang sedang, dan itu akan sedang dilaksanakan dalam tahun 2020. Kalau di bawah di sebelah kerajaan neraka atau antikris juga sedang sensus penduduk melalui chip 666 atau chip cards yang akan ditanam dalam dahi dan tangan manusia. Haleluya. Di surga juga tidak tinggal diam hari ini. Haleluya. Surga juga sedang mencatat jumlah bilangan yang akan masuk dalam kerajaan tubuh Kristus berapa. Haleluya. Nah, itu yang kami sampaikan sampai dengan bulan Juli. Hari Sabat hari ini, hari Sabat tanggal 15 Juli tahun 2023, kami akan beritahukan dan umumkan jumlah-jumlah yang telah masuk. Haleluya. Jadi yang pertama adalah jumlah-jumlah yang telah masuk dalam perhitungan di surga sebagai berikut. Kita lihat sebelum saya umumkan, saya beritahukan sekali lagi. Tadi kita lihat di Lukas itu, Injil Lukas itu 1. Jadi waktu sebelum Yesus datang ke bumi itu, sensus pertama diadakan di Roma. Seluruh penduduk di bumi Roma mengadakan sensus penduduk dalam rangka ini. Jadi begitu Tuhan sudah mau turun, sensus penduduk diumumkan, dihitung jumlah penduduk di bumi. Haleluya. Ya. Sekarang hari yang kedua Tuhan sudah mau datang. 7 tahun sebelum Tuhan datang atau 1 kali 7 masa. Ya, di surga juga mencatat jumlah bilangan akan masuk dalam kerajaan surga itu berapa. Itu juga sedang didata di surga. Haleluya. Perkembangan per hari itu satu orang dalam satu hari berapa masuk ke dalam bilangan-bilangan keselamatan. Ya. Itu seperti itu. Jadi ini kan Tuhan sudah mau datang hari kedua. Hari yang kedua Tuhan sudah mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Dengan demikian sensus-sensus di surga sedang sibuk hari ini. Dengan demikian kami akan memberitahukan apa yang diberitahukan dari surga, dari Tuhan melalui Roh Kudus, melalui malaikat, memberitahukan untuk segera diumumkan. Maka kami akan mengumumkan hasil sensus perhitungan sementara di surga yang sudah masuk menurut jadwal di surga, yaitu Efesus 2, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari keluarga orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Yahweh. Haleluya. Jadi tidak terhitung yang di surga yang sudah mati dalam Tuhan, yang sudah pergi, maupun juga yang diangkat hidup-hidup. Ini di bumi sementara yang dihitung, sementara yang Bapak beritahukan kami. Yang pertama, yang satu adalah bilangan orang-orang yang sudah bertobat. Matius 3 ayatnya yang ke-7, 8. Orang yang telah menghasilkan buah pertobatan sesuai dengan buah pertobatan. Matius 3 ayat yang ke-7, 8. Yang telah menghasilkan buah pertobatan. Jumlah yang sampai kemarin itu 1445 orang. Itu
orang. Ini baru perhitungan sampai kepada kemarin tanggal 14 Juli tahun 2020. Belum lagi Anda akan masuk ke sana untuk hari ini punya atau ke depan, karena ini dia bertambah terus. Dia bertambah terus jumlah orang yang sedang bertobat dan sedang masuk dalam ini dan sedang dicatat oleh malaikat itu baru sementara 1.445 orang yang mengalami buah pertobatan dan sesuai ukuran surga. Itu untuk seluruh dunia. Itu mereka ada di tingkat kebenaran. Yang kedua adalah 144.000 yang kena tebusan darah Yesua dari 12 suku Israel. Dari 12 suku Israel itu sudah masuk itu dari hanya orang asli Israel yang ada di Yerusalem sana maupun juga yang sudah menyebar di seluruh dunia itu sudah masuk 144.000 kena tebusan darah Yesua, sudah selesai. Nah, itu untuk orang-orang Israel saja yang sudah kena tebus dan sudah dimeterai darah Yesua Masih Adonai. Haleluya. Di Wahyu 7 ayat yang ke-3 sampai dengan 8 itu sudah masuk 144.000 itu berdasarkan petunjuk Tuhan yang sudah ditata di surga itu sudah kena tebusan darah Yesua. Sudah ditebus, sudah dimeteraikan dengan darah Yesus di dahi mereka. Haleluya. Itu yang kedua kami laporkan. Yang ketiga itu kami beritahukan lagi bahwa jumlah orang kudus dan jumlah orang sempurna, bilangan orang kudus dan sempurna itu 51.000 orang sempurna yang siap diangkat di surga, diingatkan oleh Roh Kudus untuk cepat mengisi semua atau penuhi kuota jumlah yang terus bertambah-tambah. Kami berdoa lagi tanya, apakah 151.000 orang saja? Tuhan bilang itu kamu ingat, kalau kamu ingat, kamu tahu firman Tuhan untuk Abraham. Tuhan janji ke Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit. Bapa mengendaki itu tidak terhitung seperti bintang di langit. Itu Bapa mengendaki seperti itu. Tapi yang sekarang dan masuk dalam bilangan-bilangan orang kudus dan orang sempurna itu semua perhitungan sama-sama 91.000 orang sempurna yang siap diangkat. Diingatkan oleh lalu Tuhan mengingatkan supaya cepat dalam waktu yang ada untuk mengisi jumlah yang penuh yang ditetapkan dari surga. Ya. Lalu Tuhan memberitahukan kami, di antara sekian orang yang taat di antaramu seperti dan mendengar perintah Tuhan dan menahatinya, maka dari dalam dia akan keluar cahaya mutiara yang masuk dalam bilangan-bilangan 144.000. Nah, 144.000 yang di kitab Wahyu ini, di Wahyu targetnya orang sempurna itu di kitab Wahyu itu Wahyu 14, 1 dan 4 itu, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis nama dan nama bapanya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulun bagi Yahweh dan anak domba itu. Haleluya. Itu dia punya jumlah hitungan sudah ditetapkan oleh Bapa di surga 144.000. 144.000 orang Israel yang tadi Wahyu itu lain. Itu lain, itu khusus untuk orang Israel 12 ribu itu. Yang Wahyu 14 ini itu baik itu orang Israel asli tulen yang ada di Yerusalem maupun di seluruh dunia, maupun juga orang Israel, maupun juga orang dari bangsa-bangsa lain yang sudah mengalami memenuhi kuota, memenuhi syarat yang diminta untuk masuk dalam bilangan orang-orang sempurna. Itu 144.000.
Haleluya. 144.000 itu di Wahyu 10 itu. Nah, itu yang harus dipenuhi. Jadi untuk ruangan kudusnya itu ada sekitar 51.000. Nah, sementara untuk 144.000 itu yang harus dipenuhi di dalam nanti dari waktu yang ada ini 3,5 tahun ke depan, dengan atau paling cepat paling lama itu ya 6 tahun 7 tahun. Haleluya. Itu sudah harus penuhi. Kalau sudah cepat memenuhi kuota yang disediakan di surga, itu akan membuat kerajaan Yesus juga semakin cepat akan datang karena pekerjaan selesai. Pemulihan selesai. Nah, itu yang Bapak beritahukan. Sekarang bagaimana? Yang di dalam sensus penduduk itu kan pasti semua orang akan urus KTP. Haleluya. Dalam mengurus KTP ini kan pasti punya syarat-syarat. Haleluya. Nah, syarat-syarat ini mungkin saya sudah sampaikan di video lalu, tapi saya perlu sampaikan lagi apa yang Bapak kasih tahu tentang kami, bagaimana syarat yang harus dipenuhi menjadi warga kerajaan 1000 tahun damai. Ya. Jadi ayatnya yang ke ini di Matius 3 ayatnya yang ke 11. Matius Matius 3 ayatnya yang ke 11 dan 12. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan roh dan dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penapi sudah di tangannya, dan ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jalan ini yang Yesus tunjukkan, yaitu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, lalu Roh Kudus turun, baptisan roh, lalu Roh Kudus bawa dia ke padang gurun, baptisan api, lalu dicobai di sana itu baptisan api, naik ke Golgota itu baptisan tubuh Kristus. Haleluya. Itu proses yang kita orang Kristen sebagai pengikut Kristus itu melalui Yesus. Jadi kalau kita kembali ke Yesus dengan Musa dan Elia yang sempat ketemu di atas gunung mulia itu, di gunung baru Yesus dimuliakan itu. Petrus bilang ada 3 kemah, tetapi yang Bapa di surga mengendaki hanya 1 kemah dalam Yesus Masih Adonai. Haleluya. Jadi Yesus bilang, akulah jalan kebenaran hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Nah, ini sudah jalan ini sudah. Tidak ada jalan lain. Haleluya. Pintu gerbang timur ini sudah. Melalui pintu gerbang timur itu ini sudah. Secara fisik memang Tuhan akan datang dari Papua secara fisik. Haleluya. Secara nyata. Tetapi jalan ke surga itu hanya di dalam Yesus Masih Adonai. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Masih Adonai. Haleluya. Jadi kembali ke syarat yang harus dipenuhi oleh pengikut-pengikutnya untuk masuk ke setelah penghakiman itu masuk ke kerajaan Tuba Masia. Kerajaan Tuba Masia yang tidak tergoncangkan, dia harus memenuhi syarat. Yang pertama adalah percaya. Setelah kalau kita masuk ke suci, percaya. Setelah percaya itu pintu kita masuk akan berhadapan dengan korban bakaran. Itu pengakuan dosa di situ, penyelesaian dosa turun temurun dari warisan turun mama bapa, pengakuan betul-betul di situ, pemberesan betul-betul di situ. Setelah pemberesan selesai, masuk ke kolam pembasuhan atau dengan firman Tuhan. Atau baptis air ini. Setelah baptis air, lalu masuk lagi ke baptisan roh. Setelah baptisan roh, masuk lagi ke baptisan baptisan tubuh Kristus. Baptisan api baru baptisan tubuh Kristus. Itu syarat yang harus dipenuhi. Syarat bagi warga negara memenuhi karcis surga atau KTP surga. Kemanapun akan pergi, itu nanti karcis itu akan dilihat. Kalau kau mau naik ke surga tingkat 3 di surga nanti di sana, itu kau ada punya kartu baptisan tubuh Kristus atau tidak? Haleluya. Baptisan api, baptisan tubuh Kristus atau tidak? Seperti itu. Dan akan dilihat di sana di kerajaan 1000 tahun damai, di kerajaan 1000 tahun damai. Dengan demikian,
Ya, ini yang harus dipenuhi. Jadi kalau dulu di perjanjian lama Elia naik hidup-hidup itu, dia dari Tuhan suruh dia ke Elia, Galgal, Betel, El Betel, Jericho, Sungai Yordan, Kanahan. Itu punya arti semua. Tempat yang itu baptisan air, baptisan roh, baptisan api semua. Elia diangkat. Enok juga demikian. Haleluya. Musa, perjalanan Musa memimpin bangsa Israel. Itu juga mereka melewati jalan yang sama. Tapi kalau melewati jalan-jalan itu waktu di Yesua itu dengan 3 orang muridnya, mereka Yesua dimuliakan, baru Petrus berkata, Petrus melihat Musa dan Elia di situ. Nah, di situ baru bukan lagi ikut Musa punya jalan atau Elia punya jalan. Musa memimpin bangsa Israel lewat jalan itu, tidak. Atau memimpin Elia dia berjalan dari Betel, El Betel, Gilgal, Jericho, Sungai, tidak. Semua akan kembali ke jalan satu, hanya jalan Yesua Masih Adonai. Ya, yaitu percaya, melepaskan warisan turunan dosa mama bapak pribadi sampai habis-habisan, menghasilkan buah pertobatan, dibaptis dengan air, baptisan roh, baptisan api, baptisan tubuh Kristus. Haleluya. Tidak ada jalan lain. Itu KTP yang segera harus dipenuhi. Haleluya. Kalau tidak mau urus itu ya segera urus KTP antikris. Ya, chip 660 RAM sekarang urus. Sekarang kau mau kemana-mana, KTP itu sangat penting. Jadi semua warga negara Indonesia harus memiliki KTP. Kau mau naik kapal, kau mau sekolah, kau mau apa semua. Ya sekarang KTP sangat penting. Haleluya. Sobat di surga juga KTP sangat penting. Nah itu yang Bapak baru beritahukan, yang memiliki kualitas KTP yang telah dinyatakan mereka sebagai warga kerajaan 1000 damai. Itu yang tadi sudah diumumkan itu. Tadi sudah diumumkan. Haleluya. Jadi saya umumkan sekali lagi sebelum kami tutup apa yang Bapak suruh memberitahukan berita ini, siaran ini. Haleluya. Jadi jumlah orang yang telah bertobat dalam hitungan surga dan nama itu 1445 orang yang telah mengalami pertobatan yang sudah dicatat malaikat. Ini baru tahun pertama dan di bulan Juli ini. Belum lagi nanti ke depannya. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jumlah orang Israel yang sudah kena meterai darah Yesua Masih Adonai, orang Israel asli itu 144.000. Itu yang kedua di Wahyu 1 ayat 7 itu. Wahyu 7 ayat 1. Nah, terus bilangan orang sempurna, bilangan orang kudus yang menuju sempurna itu 51.000 orang sempurna yang siap, orang kudus yang siap diangkat. Haleluya. Sedangkan yang jumlah kuota yang ditetapkan untuk menuju orang sempurna itu 144.000. Haleluya. 144.000. Jadi begitu besok pencurahan Roh Kudus itu dia terjadi dalam Pentakosta kedua, pencurahan Roh Kudus itu banyak orang akan masuk mengisi memenuhi kuota itu. Dari orang-orang sempurna 51.000 itu mungkin akan ada yang naik sampai kepada, jadi di pencurahan Roh Kudus itu akan terjadi banyak akan masuk bilangan-bilangan 144.000 akan banyak masuk untuk memenuhi kuota. Lalu yang di 1445 itu dia akan bertambah-tambah. Selain itu mereka masuk pindah karena baptisan Roh Kudus terjadi, maka dari 51.000 itu dia akan bertambah-tambah lagi. Nah, itu yang akan segera terjadi. Jadi seluruh dunia berita ini harus diberitahukan. Entah kamu percaya tidak percaya, mau tidak mau, supaya semua orang mempersiapkan diri untuk masuk. Haleluya. Apakah sudah memenuhi syarat yang diminta atau tidak? Lepas percaya Yesua Masih Adonai, dibaptis, bertobat sungguh-sungguh, mengalami buah pertobatan, lalu baptis roh, sudah terima Roh Kudus atau tidak? Haleluya. Baptis api, baptis roh api atau tidak, supaya segera. Haleluya. Kita harus percaya dan kita harus terima apa yang Roh Kudus sedang sampaikan. Haleluya. Karena semua bentuk sakramen-sakramen yang ada dalam organisasi gereja dan dominasi gereja itu akan dilebur habis semua. Kita akan ikuti sakramen firman Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu percaya Yesus, pelepasan, baptis air, baptisan roh, baptisan api, baptisan tubuh Kristus. Itu yang akan diterapkan, dan itu yang akan diterapkan dan surga melihat itu. Karena itu kata firman-Nya. Haleluya. Dan itu jalan Yesus adalah jalan kebenaran dan pintu jalan kebenaran. Haleluya. Yesus adalah pintu. Yohanes 11 ayat 6 itu. Dengan demikian diharapkan, haleluya, diberitahukan, tidak boleh siapapun dia, haleluya,
menahan umat Tuhan itu. Sekarang umat Tuhan harus mandiri. Tidak boleh umat Tuhan tergantung kepada pendeta atau pastor ini dan itu, tetapi sekarang umat Tuhan itu di rumah sudah harus berdoa masing-masing. Membangun mesbah berdoa, mulai dari doa pribadi, keluarga harus sudah mulai bangun masing-masing. Kembali ke unit masing-masing untuk mempersiapkan diri sangkakala. Pendeta dengan dia keluarganya, pastor dia keluarganya, masing-masing orang sekarang sibuk dengan masing-masing. Karena sangkakala sedang dibunyikan. Haleluya, ini baru diumumkan, ini baru tingkat yang sementara disuruh umumkan. Haleluya. Itu yang bisa kami sampaikan. Apa yang kami sampaikan ini, haleluya, pasti ada yang tidak percaya, pasti ada yang percaya, pasti ada yang menerima. Haleluya. Ya, berbagai yang menerimanya. Berbagai yang tidak percaya, ya, haleluya. Nah, tunggu masuk dalam bilangan-bilangan antikris, karena antikris juga akan berjalan dengan dia punya chipnya. Dia akan sensus, dia akan adakan. Haleluya. Jadi paling tidak itu tahun 2026 itu dia puncaknya, dia akan masuk, dia antikrisnya. Jadi dia punya sensus sekarang juga sudah mulai jalan, antikris punya juga. Bilangan-bilangan penduduk akan berapa masuk ke sana. Itu bagi orang-orang yang tidak mau percaya firman Tuhan, perkara Roh Kudus, apa yang disampaikan firman Tuhan dalam sangkakala yang sedang terjadi, dalam waktu yang sedang terjadi, dalam awan-awan rohani. Haleluya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Berbahagialah bagi mata yang melihat, hati yang percaya dan taat. Berbagai bagi mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan kaki tangan tubuh manusia yang melaksanakannya. Haleluya. Terima kasih saudara-saudari terkasih dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, pada hari Sabat ini tanggal 15 Juli tahun 2023, hamba sudah menyampaikan apa yang Bapak suruh umumkan. Apa yang Bapak suruh umumkan melalui Roh Kudus, kami sudah sampaikan Bapak dalam nama Tuhan, melalui media massa yaitu YouTube ini. Bapak dalam nama berita yang akan banyak orang akan mendengar. Dari orang yang mendengar itu biarlah yang percaya, mereka semakin Bapak memberitakan berita ini ke haleluya, teman-temannya, hamba Tuhannya yang lain, orang-orang lain di seluruh bumi Bapak, sehingga menjangkau, sehingga orang semakin mendiri untuk mempersiapkan. Karena siapa-siapa yang masuk di bilangan ruangan kudus, ruangan maha kudus, dan juga bilangan pertobatan dari 1445 dan lain itu nama belum tahu. Haleluya, hanya itu merupakan rahasia Bapa di surga, Yeshua di surga. Dengan demikian Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, sehingga semua orang sudah mulai harus mempersiapkan diri, karena harus pergi ke surga memiliki KTP surga, yaitu kartu surga, yaitu melalui baptisan air, percaya Yeshua, baptis air menghasilkan buah pertobatan, baptis air, baptisan roh, baptisan api, baptisan tubuh Kristus. Oh, terima kasih Bapak, dalam nama Rabakarabasko, pasti ada yang sampai ke tingkat baptisan pertobatan, pasti ada yang nanti sampai ke baptisan roh, dan ada di tingkat ruangan kudus di surga tingkat kedua. Pasti ada yang sampai ke yang betul-betul masuk dalam betul, akan sampai kepada 144.000 orang sempurna yang akan mendarat bersama-sama dengan siap diangkat pengangkatan untuk masuk sama-sama mendarat di Sion surgawi Bapak, dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai. Terima kasih Bapak, hanya itu saja yang bisa Bapak, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Biarlah Engkau memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai. Engkau memberkati yang sudah, orang-orang sudah mendengarnya Bapak Engkau memberkatinya semua. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yeshua HaMashiach Adonai kami berdoa. Haleluya, amin. Salam saudara-saudari, itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan bertemu lagi di channel berikutnya. Haleluya.